Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para sadidah rahimakumullah, Alhamdulillah kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan segala nikmat itu menjadikan kita lebih semangat dalam bertakarub kepada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan seluruh rangkaian amal-amal ibadah, amal-amal soleh kita senantiasa diterima oleh Allah Ta'ala dan menjadi wasilah sarana untuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Pada kesempatan yang singkat ini, usini wa iyyakum bitaqwallah wa qad faza man ittaqa. Saya berwasiat pada diri saya dan kepada kita semuanya untuk selalu bertakwa, karena dengan takwalah kita akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Pada kesempatan ini mari kita menghayati, mentadaburi surah Ibrahim ayat ke-37. Ini adalah salah satu dari doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Nabi Ibrahim alaihissalam sosok yang sangat mulia dan sangat terhormat. Banyak sekali kehormatan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Beliau adalah uswah hasanah. Di samping Allah menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah, Nabi Ibrahim juga menjadi uswah hasanah bagi kita semuanya. Dan di antara contoh keteladanan beliau, yaitu beliau ini sosok yang humanis dan juga sangat penyayang. Bisa kita lihat bagaimana kasih sayang dan juga kesuksesan beliau dalam membina rumah tangga, bahwa keberadaan Nabi Ibrahim alaihissalam ini bersama dengan sebagian keturunannya, yaitu Nabi Ismail yang saat itu jauh berada di Mekah, diasuh oleh ibunya Hajar. Walaupun interaksi antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini bisa dikatakan hanya terbatas ya, karena jarak yang jauh dari Palestina dan Mekah kurang lebih 1.500 kilometer. Tetapi bisa kita lihat bagaimana kesuksesan tarbiyatul aulad, parenting yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail ini. Sehingga dari perjalanan hidup beliau itulah kita bisa ambil pelajaran yang diantaranya diabadikan, ataupun kesuksesan yang bisa kita dapatkan dari perjalanan tarbiyatul aulad beliau itu diantaranya adalah faktor doa. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata yang paling inti yang dimiliki oleh seorang mukmin. Wa doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Wala yurudul qadar illa doa. Dan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Maka doa ini harus menjadi lifestyle kita ya, menjadi kebiasaan gaya hidup kita, yang dengan itulah insya Allah kita akan diberikan kemudahan dalam segala hal ya. Nah, doa yang disampaikan Nabi Ibrahim ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan secara umum ya, masyhur dikatakan bahasanya doa ini disampaikan oleh Nabi Ibrahim selesai meletakkan Hajar dan juga putranya Ismail ini, dan beliau mau berpamitan di perbatasan Mekah. Beliau menghadap ke arah Baitul Haram yang saat itu menjadi tempat mukimnya Hajar dan Ismail ini, sambil menengadahkan ya,
wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa ini. Tapi ada pendapat dari Ibnu Katsir yang menyebutkan bahwasanya doa ini disampaikan oleh Nabi Ibrahim setelah berdirinya Baitul Haram, serta setelah berdirinya Ka'bah ya. Kita tidak membahas perbedaan itu, tapi yang perlu kita ambil pelajaran adalah isi daripada doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku, yang dimaksud di sini adalah Nabi Ismail alaihissalam, yang didampingi oleh ibunya itu Hajar, karena ada anaknya yang lainnya itu Nabi Ishak masih berada di Palestina, diasuh oleh Sarah. Jadi ada sebagian keturunanku adalah Nabi Ismail di sini, di mana biwadin ghairi dzi zar'in, pada satu lembah yang tidak ada tanamannya, inda baitikal muharram, yang berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Yang menjadi titik perbedaan ini adalah inda baitikal muharram. Kalau ini didoakan oleh Nabi Ibrahim pada saat beliau setelah menaruh istri dan putranya tersebut, Baitul Haram belum berdiri. Walaupun para ulama juga menyampaikan keberadaan titik Baitul Haram ini sudah ada sejak Nabi Adam, dan tergerus hilang situsnya oleh banjir besar pada saat zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, tapi ada yang mengatakan baru diawali pembangunannya pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi lepas dari perbedaan ini, kita tidak mengarah ke sana. Bahwasanya memang Allah Ta'ala telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, disitulah titik Baitul Haram nanti. Dan tempat yang nantinya ada sumber air Zam-Zam juga di situ, di titik ya, kalau sekarang berada di belakang makam Ibrahim posisinya, yang tidak bisa kita akses oleh jamaah secara langsung karena membuat eh, kredit ya, sehingga tidak digunakan untuk umum saat ini. Jadi di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Nah, pada saat Nabi Ibrahim meletakkan, menaruh keluarganya dalam situasi yang sangat terbatas dari sisi segala macam ya. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada pohon, tidak ada fasilitas yang lain, bahkan bekal pun hanya sebatas minuman yang itu hanya bisa diminum beberapa saat saja dan akhirnya akan habis. Jadi dalam kondisi yang panas, cuaca di gurun pasir yang seperti itu, Nabi Ibrahim alaihissalam memohon dan berdoa kepada Allah Ta'ala, bukan minta materi secara langsung, ataupun yang menjadi prioritas bukan soal materi ya. Tetapi di sini yang pertama-tama diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan kami, jadikanlah mereka ini generasi yang menegakkan sholat. Ini permohonan pertama yang diminta kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah generasiku ini menjadi generasi yang menegakkan sholat. Mengapa demikian? Mengapa menjadi generasi penegak sholat ini permintaan pertama-tama? Karena para ulama ya, guru-guru kita banyak memberikan pesan, di antaranya yang ada di dalam pesan mereka ya, yaitu perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Apabila kita menemukan banyak persoalan dalam kehidupan ini, maka yang perlu kita evaluasi sholat kita. Apakah sudah bagus sesuai dengan petunjuk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan sifat sholat Nabi, ataukah belum? Kalau belum, monggo mari kita perbaiki bersama. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Dalam Al-Quran ada dua ayat yang mirip di surah Al-Baqarah, ayat 45 dan 153. Wasta'inu bisabri wassalah.
Kemudian juga 153-nya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassalah. Jadi ada kalimat yang ada di dua ayat ini supaya kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, mintalah pertolongan isti'anah kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Kalau ada banyak masalah dalam kehidupan, maka kita memohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi kita isti'anah hanya kepada Allah Ta'ala. Sarananya apa? Yaitu bisobri wassalah, dengan sabar dan sholat. Sabar dengan tiga macamnya, apakah sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan itu, dan yang menjadi titik tekan di sini adalah dengan sholat. Insya Allah, apabila kita menghadap kepada Allah Ta'ala, ya, dalam sholat-sholat kita itu dengan benar, Allah Ta'ala akan menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan, ya. Dan sholat ini merupakan parameter ketakwaan seseorang. Di awal-awal surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang kedua dan ayat ketiga, itu Allah menyampaikan tentang ciri orang bertakwa, hudalil muttaqin. Al-Quran adalah sebagai petunjuk kepada kita semuanya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka ini? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang yang mengimani hal yang ghaib. Wa yuqimunas shalah. Dan mereka inilah orang yang menegakkan sholat. Jadi ciri orang bertakwa itu adalah yang menegakkan sholat. Dan apabila dia menjadi generasi yang menegak sholat dengan yang nantinya dia mencapai derajat orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, maka apabila dia sudah mencapai derajat takwa itulah Allah Ta'ala memberikan jaminan sebagaimana di surat At-Tolak ayat 2 dan 3, ayat yang sangat populer, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Nah, jadi Nabi Ibrahim diajarkan oleh Allah Ta'ala di sini, dan ini menjadi pelajaran kita semuanya. Dalam kondisi berada pada lingkungan yang seperti itu, tidak ada materi apapun di sana, tidak ada fasilitas apapun, tetapi dengan menjadi generasi yang menegakkan sholat, Allah Ta'ala menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ada jaminan yang Allah Ta'ala berikan, ya ja'allahu makhraja, diberikan solusi yang terbaik, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian di surat Toha ayat 132, ini juga menjadi perintah kita semuanya, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu wahai Nabi serta umatmu supaya mereka mengerjakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan hendaklah engkau tekun bersabar untuk menunaikannya. Memerintahkan dan engkau sendiri juga melaksanakannya dengan benar. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquk, bahkan kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan ingatlah kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini ada perintah untuk kita dan untuk keluarga kita. Karena indikator kecintaan Allah kepada hambanya adalah diantaranya ketika hamba-hamba ini diberikan semangat untuk menjaga sholat-sholatnya. Bisa kita ilustrasikan misalnya ketika seorang pejabat diminta ataupun dimohon oleh rakyatnya, oleh warganya untuk audiensi, untuk bertemu, ya. Maka pejabat ini kan akan memprioritaskan di antara yang ketemu ini siapa yang paling dekat
dengannya. Kalau yang mau bertemu itu dia rasa tepat dan dekat, pasti pejabat ini meluangkan waktu. Tapi kalau yang mau bertemu itu justru membuat masalah dan tidak ada kedekatan dengan pejabat ini, maka dengan mudah saja pejabat itu akan beralasan saya sedang rapat, sedang sibuk, sedang keluar kota, macam-macam itu sangat mudah ya. Nah, kurang lebih seperti itu, walaupun tidak boleh kita samakan antara khalik dan makhluk ya. Tetapi sholat ini adalah merupakan munajat, interaksi kita dengan Allah Ta'ala. Kalau orang ini Allah cintai, maka mudah dia menghadap kepada Allah kapan, dimanapun, dengan tepat waktu, terutama sholat-sholat wajib ya, dengan melaksanakan sholat jamaah itu. Allah memudahkan orang ini untuk melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat, paling tidak 5 waktu itu minimal. Tetapi kebalikannya, kalau Allah tidak memberikan kecintaan kepada seseorang, maka sulit. Ada saja halangannya. Sholat tepat waktu. Kalau pas subuh masih ketiduran, kalau duhur masih sibuk rapat, sibuk bekerja, kalau asar masih di perjalanan, kalau maghrib masih macet, ataupun masih macam-macam, kalau isya sudah ngantuk, ya sudah, bablas semuanya. Jadi, itu kalau Allah tidak cinta, maka di sini kita tidak mengintervensi Allah Ta'ala ya, tetapi yang kita lihat adalah diri kita sendiri. Kalau selama ini kita sudah dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan sholat dengan tepat waktu, Alhamdulillah. Kalau kebalikannya, wal'iyadzubillah, terutama adalah sholat-sholat subuh. Mari kita wasiatkan untuk diri kita, keluarga kita, terutama anak-anak muda kita. Generasi Z ini generasi yang perlu pendampingan ekstra dari kita orang tuanya, terutama sholat-sholat subuhnya. Banyak di antara generasi muda yang begadangan semalaman, jam 2 baru tidur, nanti subuhnya kebablasan sampai waktu duha. Ini menjadi perhatian kita semuanya tentang sholat ya. Itulah permintaan pertama di dalam ayat ini, Rabbana liqimus sholat. Yang kedua, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Para ahli tafsir mengatakan Allah menyebutkan di sini afidatan minan nas, hati dari sebagian manusia. Bukan afidatan nas, bukan hati semua manusia. Maksudnya minan nas di sini adalah al-muslimin, yaitu kaum muslimin. Sehingga mereka punya kecenderungan, punya kecintaan ke Mekah, ke Baitullah. Cinta, rindu untuk berkunjung ke sana. Walaupun sudah pernah berkunjung ke sana, pasti kita selalu berharap sering-seringnya kunjungan ke sana, ya, ke Baitullah. Itulah terkabulnya doa ini oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, kepada generasi Nabi Ibrahim, keturunannya, yaitu Nabi Ismail ini. Nabi Ismail di sana akhirnya berinteraksi ya, yang pada saat yang tidak lama ada suku Jurhum yang melewati kota Mekah dan melihat banyak burung berada di langit kota Mekah. Mereka simpulkan ada sumber air. Nah, ternyata ketika dilacak betul ada sumber air Zam-Zam. Akhirnya mereka minta izin kepada Hajar untuk bermukim di sana, mendirikan kemah dan lain-lain dengan memberikan uang sewa kepada Hajar. Beranak pinaklah mereka di sana dan akhirnya Nabi Ismail dinikahkan dengan salah satu wanita putri dari suku Jurhum ini. Suku Jurhum dari Yaman ya. Nabi Ismail dari Palestina. Sehingga di antara doa Nabi adalah Allahumma barik lana fi Yamanina wa fi Syamina. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk Yaman kami dan Syam kami. Jadi keturunan Nabi Ismail nantinya adalah Nabi Muhammad SAW yang yaitu tadi dari sebagian yang wanita dari Yaman dan Nabi Ismail dari Palestina itu. Jadi itulah kecenderungan hati manusia kepada Nabi Ismail ini
bukan dengan sisi materi sekali lagi, tapi dengan akhlaknya, dengan perilakunya, dengan tutur katanya, dengan akhlak muamalahnya. Itulah generasi yang diminta oleh Nabi Ibrahim ini. Generasi yang beradab, yang dengan adab itulah menjadikan hati manusia cenderung cinta kepada mereka. Baru permintaan ketiga adalah warzuqhu minas samarat. Berikanlah kepada mereka ini dari buah-buahan. Jadi baru minta materi pada posisi yang ketiga ini. Bukan supaya mereka menjadi kaya raya, berbangga-bangga, ria, atau berharap pujian manusia, tapi dengan harta ataupun rezeki itu la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Dengan bersyukur itulah ya mereka ekspresikan semakin rajin ibadahnya, ketaatannya, semakin tunduk dan semangat berdakwahnya. Nah, seperti itu permintaannya, dan kita saat ini bisa mendapatkan betapa doa ini betul-betul diijabah oleh Allah Ta'ala. Walaupun Mekah kondisinya tandus gersang, tetapi buah-buahan macam apapun bisa kita dapatkan di sana. Sebagian didatangkan dari Taif, sebagian dari luar sana, diimpor ya untuk ke sana, sehingga banyak sekali macam buah kita dapatkan di sana. Nah, inilah pelajaran yang berharga bagi kita semuanya sebagai kepala rumah tangga, para suami. Mari kita doakan anak-anak kita dengan doa yang terbaik, supaya mereka menjadi generasi penegak sholat, supaya mereka memiliki adab akhlak yang baik, dan supaya mereka diberikan kecukupan dari sisi materinya, bukan untuk berbangga, tapi untuk supaya lebih bersyukur dan lebih bersemangat dalam beribadah. Aku qouli hadza fastaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.